وشرط في بيع ربوي وهو محصور بشيء مدعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول والنقد أي ذهب وفضة ولو غير مطلوبين كحلي وتبر بجنسه كبر ببر وذهب بذهب حلول بجنسه حلول للإواضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابض البعض صح فيه فقط ومماثلة بين العوضين يقينا بكيل في مكيل ووزن في موزون وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة. قال الرافعي ومن لازمه الحلول أي غالبا فيبطل بيع الربوي بجنسه جازافا أو مع ظن مماثلته وإن خرجتا سواء واشترط في بيع أحدهما بغير جنسه واتحدا في علة الربا كبر بشعير وذهب بفضة حلول وتقابض قبل تفرق لا مماثلة فيبطل بيع الربوي بغير جنسه إن لم يبلغا في المجلس بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط واتفقوا على أنه من الكبائر لورود اللعن للآكل الربا ومنكره وكاتبه وعلم مما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنكل أو ثوب أو غير طعام بطعام لم يشترط شيء من الثلاثة. Bismillahirrahmanirrahim. Masyuri kopi bayin dibawin mahsur di syai'ain dan disyaratkan di dalam jual beli benda-benda ribawi. Benda-benda ribawi itu hanya ada dua macam. Yang pertama adalah makanan, kalburi sebagaimana bur jenis gandum, wasyair dan sebagaimana syair jenis gandum, watamar dan kurma, wazabib dan anggur yang sudah kering, wal minyak dan garam, wal arus dan beras, wal dhurrah dan sejenis jagung, wal ful dan kacang ful, wanasbin dan juga emas dan perak, aidatin yakni emas, wafiddatin dan perak, walau ghairu maghlubain meskipun tidak dicetak menjadi mata uang, kahuliyin sebagaimana emas perak perhiasan, wakibrin dan emas perak yang sudah dihancurkan. Ini menerangkan tentang pasal bai' ribawi. Di dalam jual beli benda ribawi ada syarat tambahan selain syarat-syarat jual beli yang sudah disebutkan di atas. Jual beli ribawi itu adalah jual beli benda mabek dan saman sama-sama berupa benda ribawi dan ilatnya sama. Ilat itu ilatnya sama. Benda ribawi itu ada dua macam. Yang pertama adalah makanan. Semua jenis makanan, baik makan untuk manusia, semua jenis makanan yang patut untuk dimakan, dikonsumsi manusia, baik itu umum dimakan manusia atau tidak,
baik itu makanan untuk litaqawi sebagai makanan pokok atau untuk litafaqquh makanan sampingan atau untuk litadawi islah sesuatu yang dikonsumsi manusia untuk islahul ta'am atau islahul badan, untuk misalnya campuran dari makanan atau untuk menyehatkan tubuh. Itu semua adalah benda ribawi. Walhasil benda ribawi yang pertama adalah semua jenis benda yang dapat dikonsumsi oleh manusia, baik untuk tujuan dimakan, untuk tujuan makanan pokok, atau untuk tujuan makanan sampingan, atau untuk tujuan lil islah, untuk obat misalnya, atau untuk jamu misalnya. Maka itu semua adalah benda ribawi yang ilatnya namanya ilat tom, ilat parfum makanan. Yang kedua, benda ribawi yang kedua adalah naket. Naket ini adalah emas dan perak. Baik emas perak itu dipergunakan untuk alat jual beli sebagaimana zaman dahulu. Pada zaman dahulu alat transaksi jual beli yang sah itu adalah dirham dan dinar. Dirham itu terbuat dari perak, dinar terbuat dari emas. Atau emas dan perak itu tidak dicetak menjadi alat jual beli seperti emas dan perak perhiasan atau emas perak batangan dan lain-lainnya. Nah, yang dimaksudkan dengan benda ribawi itu hanya dua ini, yaitu makanan, semua jenis makanan dan emas perak. Adapun mata uang rupiah, mata uang yang berlaku saat ini seperti rupiah, dolar dan lain-lainnya yang tidak terbuat dari emas dan perak, misalnya terbuat dari kertas atau terbuat dari tembaga, seperti pada umumnya sekarang ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, mata uang yang berlaku sekarang ini yang bahannya bukan terbuat dari emas dan perak, bukan tergolong ribawi. Karena yang menjadi ilat riba itu ada dua, jauhariyahnya dan tsamaniyahnya. Bendanya harus benda yang mulia, logam mulia. Sedangkan emas dan sedangkan mata uang rupiah ini bendanya bukan logam mulia, meskipun fungsinya bisa sama dengan dirham dan dinar, dalam arti bisa dijadikan sebagai alat transaksi jual beli yang sah dan bisa menjadi alat takwim, alat untuk mengukur nilai benda. Tetapi para ulama mengatakan meskipun sebagai alat transaksi jual beli yang sah karena bendanya terbuat dari kertas atau tembaga, maka bukan tergolong ribawi. Sama seperti zaman dahulu ada namanya fulus. Fulus itu adalah mata uang yang paling rendah. Jadi dulu mata uang itu ada tiga. Yang paling tinggi nilainya adalah dinar karena terbuat dari emas. Jadi ukuran tinggi dan rendah nilai itu tergantung dari bendanya. Kalau dinar paling tinggi karena bahannya adalah emas. Yang kedua dirham, namanya dirham, bahannya dari fiddah, itu bawah-bawahnya lagi. Yang ketiga yang paling rendah adalah fulus. Fulus itu mata uang zaman dahulu yang terbuat dari tembaga, emas, tembaga, bukan logam mulia. Nah, para ulama mengatakan fulus ini bukan tergolong ribawi, meskipun bisa digunakan sebagai alat transaksi jual beli yang sah, karena bahannya tidak terbuat dari emas dan perak. Nah, fulus ini mata uang rendah, maka orang yang bangkrut itu dikatakan sebagai muflis. Itu misalkan hartanya sudah habis yang besar-besar, tidak kecil. Dengan demikian, pendapat yang pertama ini, mata uang rupiah bukan tergolong ribawi. Jadi seperti tukar uang.
Kalau kita sering saya punya hijau duit, saya punya uang 100 ribu, saya tukarkan 5 ribu 2. Itu adalah jual beli hakikatnya, karena tukar itu adalah jual beli. Nah, kalau kita mengatakan mata uang itu bukan ribawi, berarti ini jual beli yang non ribawi, sehingga tidak berlaku persyaratan di bawah nanti. Pendapat yang kedua mengatakan mata uang itu adalah ribawi, meskipun bendanya tidak terbuat dari emas dan perak. Karena yang lebih dianggap itu adalah samaniyahnya. Yang dianggap adalah samaniyahnya, meskipun jauhariyahnya tidak. Meskipun bendanya bukan terbuat dari emas perak, tetapi fungsinya sudah setara dengan emas dan perak. Dalam arti bisa dijadikan sebagai alat transaksi jual beli yang sah, dan juga menjadi alat takwim, alat untuk menilai benda. Oh, ini harganya, ini taksiran harganya 5 juta misalnya, 5 juta rupiah. Berarti hampir sama dengan emas pada masa dahulu. Oleh karenanya, pendapat yang kedua ini menyatakan tukar atau jual beli mata uang itu persyaratannya berlaku persyaratan ribawi yang kita bahas pada bawah nanti. Jadi walhasil benda ribawi itu ada dua, satu makanan, kedua adalah emas perak. Wafi maknahu juga sama, emas perak adalah mata uang rupiah atau yang lainnya. Menurut pendapat yang kedua, pendapat kedua ini pendapat yang lebih ihtiyat, lebih ihtiyat. Adapun yang dimaksud dengan jual beli ribawi adalah saman dan musaman atau saman dan mabek. Saman dan mabek ini adalah sama-sama ribawi dan sama dalam ilatnya. Ilat riba itu dua. Ilat riba itu maklumat, yaitu makanan. Yang kedua adalah emas dan perak. Apabila mabek dan saman itu sama-sama benda ribawi yang sama dalam ilatnya, mabeknya makanan, samannya makanan, itu dikatakan bai'ur ribawi. Atau mabeknya itu naket, samannya naket, itu bai'ur ribawi. Misalnya emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, emas ditukar dengan perak, sama-sama ribawi dan ilatnya sama-sama naket. Atau misalnya beras ditukar dengan beras, ilatnya sama-sama makanan. Beras ditukar dengan jagung, ilatnya sama-sama makanan. Beras ditukar dengan kedelai, itu ribawi. Kalau beda dalam ilatnya, maka bukan ribawi. Misalnya beras ribawi, jenis makanan, ilatnya makanan. Emas ribawi, ilatnya adalah naket, benda yang mulia, logam mulia. Emas 1 on ditukar dengan beras 5 ton misalnya. Meskipun keduanya adalah ribawi, tapi transaksi ini bukan dikatakan baik ribawi, karena ilatnya berbeda. Yang saman ilatnya adalah nakdi, yang mabek ilatnya adalah maklumat, sehingga bukan dikatakan ribawi. Apalagi kalau beli beras menggunakan uang rupiah, maka bukan dikatakan ribawi. Jadi ribawi adalah jual beli benda ribawi yang tunggal di dalam ilatnya, baik jenisnya sama atau jenisnya berbeda. Misalnya beras dengan beras itu satu jenis, beras dengan jagung beda jenis, tapi ilatnya sama, maklumat. Emas dengan perak beda jenis, tapi ilatnya sama-sama nakiyah. Beras dengan jagung, ilatnya sama-sama makanan, jenisnya berbeda, itu riba. Bijinsihi, dengan jenisnya, kaburin, biburin, seperti gandum bur ditukar dengan gandum bur, wadhabin, dan emas bizahabin ditukar dengan emas. Syaratnya apabila sama dalam jenisnya,
ilatnya sama, jenisnya sama. Pertama syaratnya harus hululun, tidak menyatakan tempo lil iwadain bagi penyerahan mabek dan saman. Jadi apabila mabek dan samannya itu sama-sama ribawi, yang tunggal ilatnya seperti makanan dengan makanan dan sama jenisnya beras berupa jenisnya berupa beras ditukar dengan beras, maka syaratnya ada 3. Yang pertama adalah hulul. Hulul itu maksudnya tidak menyatakan tempo dalam serah terimanya, itu hulul. Orang biasa mengartikan kontak. Jadi hulul itu tidak menyatakan tempo dalam akadnya. Apabila menyatakan tempo meskipun sebentar saja maka tidak boleh. Misalnya, emas ini saya tukar dengan emas kamu, nanti 5 menit lagi saya serahkan sama kamu. Itu namanya muajjal. Kebalikan dari hulul adalah muajjal, karena dia menyatakan tempo di dalam serah terimanya, meskipun sebentar, meskipun setengah menit misalnya. Nanti setengah menit lagi barangnya akan datang, saya serahkan sama kamu. Berarti tidak hulul. Syaratnya harus hulul, tidak menyatakan tempo di dalam serah terima mabek dan saman. Yang kedua adalah taqabud, serah terima di dalam majelis akad. Serah terima mabek dan saman sebelum berpisah dari tempat akad itu. Qabla tafarruqin, sebelum pisah dari tempat akad. Yang kedua syaratnya, di samping tidak menyatakan tempo dalam serah terima, yang kedua harus nyata-nyata diserahkan sebelum dia berpisah dari tempat akad. Misalnya, emas ini saya tukar dengan emas kamu sama-sama 1 gramnya. Nanti kemudian omong-omongan, tidak punya tempo omong-omongan. Habis itu salah satu dari keduanya keluar dari tempat majelis untuk mengambil barang emasnya, diserahkan, maka tidak sah, karena serah terimanya setelah dia keluar dari tempat majelis atau tidak takut. Meskipun tidak menyatakan tempo, meskipun tidak menyatakan saya serahkan nanti, ini berarti hulul tapi tidak takut. Atau takut tapi tidak hulul juga sama, tidak sah. Misalnya saya tukar emas 1 gram ini dengan emas 1 gram kamu, nanti akan saya serahkan 5 menit lagi, nunggu anak saya ngantar barangnya. Setelah itu dia tidak keluar dari majelis omong-omongan, tidak terpisah. 5 menit kemudian datang anaknya bawa emasnya diserahkan, maka juga tidak sah, karena meskipun takobut tapi tidak hulul. Jadi hulul itu tidak menyatakan tempo, takobut itu serah terima di dalam majelis akad. Hanya saja biasanya kalau hulul juga takobut, biasanya, tapi bisa jadi ada hulul tapi tidak takobut. Seperti contoh tadi, tidak menyatakan tempo penyerahan, tapi dia sebelum menyerahkan sudah meninggalkan tempatnya, baru diserahkan. Itu takobut tapi hulul tapi tidak takobut. Walau takobut, apabila keduanya itu saling serah terima, al-baqto, pada sebagian benda yang diperjualbelikan, benda ribawi tadi. Misalnya beras 1 liter ditukar dengan beras 1 liter, tapi yang diserahkan cuman sebagiannya saja, setengah liternya nanti belakangan, maka tidak sah. Maka sah pada yang diserah terimakan fakot saja. Yang sah separuhnya tidak sah. Ini namanya tafriqus suqah. Berlaku dalam tafriqus suqah. Al-asaq sah fihi, tapi muqabilnya tidak sah semuanya. Namanya tafriqus suqah. Wa mumatsalah. Yang ketiga syaratnya adalah mumatsalah, sepadan. Antara mabek dan saman harus sepadan. Tapi suka itu mengumpulkan antara benda yang sah dijual dan yang tidak sah dijual dalam satu akad. Tapi suka tidak ada 3 macam, ada tidak, ada ikhtilafil hukmi,
Bertidak itu mengumpulkan dua benda yang salah satunya tidak sah, kemudian diakad di dalam satu akad. Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan batal semuanya, mengamalkan kaidah idza istama al-halal wal haram wal haram. Tapi pendapat yang kedua mengatakan yang sah hanya yang sah dijual, yang tidak sah dijual, berlaku tauzeh. Jadi untuk yang sah dijual ya sah, berarti yang tidak sah tidak sah. Contoh seperti ada orang menjual baju sama kotorannya sapi misalnya, jadi satu borongan. Baju dan kotoran sapi ini saya jual sama kamu dengan harga 100.000. Berarti mengumpulkan benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual dalam satu akad, harganya 100.000. Ini namanya taklifus suqah. Pendapat pertama mengatakan dua-duanya tidak sah karena taghlibul haram, memenangkan yang tidak sah. Pendapat yang kedua yang asal mengatakan untuk yang baju sah, untuk yang kotoran sapi tidak sah. Itu namanya khilaf taghlibus suqah. Adapun samanya nanti di tauzeh. Di tauzeh itu dibagi secara proporsional. Kalau samanya 100 misalnya, tidak bisa berarti yang sah hanya 50%-nya, bukan begitu cara ngitungnya. Cara ngitungnya adalah dilakukan pembagian sesuai dengan nilainya masing-masing. Kalau nilainya baju itu 2/3 dari nilainya kotoran sapi, berarti baju ini samannya adalah 2/3 dari 100 sama dengan 75. Yang 25 samannya kotoran sapi. Maka pembeli tadi hanya wajib membayar 75 saja sebagai samannya sapi tadi, namanya tauzeh. Nah, begitu kan di sini misalnya tadi kan misalnya beras 1 liter ditukar dengan beras 1 liter. Sudah hulul, sudah mumasalah, tapi takobutnya separuh. Ini saya masih bawa setengah liter ini, standar di belakangan ya. Yang disahkan hanya setengah liter. Berarti di sini ada yang sah, ada yang tidak sah. Maka berlaku khilaf taghlibus suqah. Pendapat pertama mengatakan batal semuanya. Pendapat kedua mengatakan ya berarti yang sah hanya yang setengah liter itu. Setengah liternya tidak sah. Kemudian wa mumasalah, harus sepadan antara mabe dan saman, harus setara sepadan. Bainal iwadhaini, di antaranya mabe dan saman, yakinan secara yakin. Yang muktamad yang tadi itu. Yang muktamad yang tauzeh. Yakinan harus secara yakin. Yang ketiga, apabila benda ribawi itu yang diperjualkan itu sama jenisnya, harus mumasalah. Antara mabe dan saman harus sama persis ukurannya. Dan samanya ini harus secara yakin. Maksudnya yakin ini harus maklum muktamatul yakinan. Pada saat akad, pelaku, penjual dan pembeli sama-sama tahu akan ukuran benda yang ditukar tadi secara yakin. Kalau tidak yakin maka tidak sah. Oleh sebab itu nanti di belakang disebutkan makanan-makanan yang sudah olahan, sudah jadi, seperti beras sudah dijadikan nasi, atau tepung sudah jadi roti misalnya, jadi kerupuk misalnya, itu tidak mungkin dapat diketahui tamasulnya, tidak mungkin diketahui yakinannya, meskipun kelihatannya sama. Misalnya nasi 1 piring ditukar dengan nasi 1 piring, pasti tidak akan ketahuan tamasulnya, maka pasti tidak sah. Meskipun kelihatan 1 piring ditakar persis ukurannya, timbangannya sama, tetap tidak sah. Karena iktibarnya itu bukan ketika sudah masak, iktibarnya ketika masih jadi beras. Apakah beras 1 piring yang jadi mabe dengan beras 1 piring yang jadi saman, itu ketika mentahnya sama ukurannya? Kan belum tentu. Sebab beras kalau dimasak itu mekarnya bisa berbeda-beda, sehingga tidak sah hukumnya. Maka ulama mengatakan tukar atau barter makanan-makanan yang sudah jadi, yang sudah diproses dengan cara dimasak,
semuanya adalah pasti tidak sah hukumnya. Kalau satu jenis, karena tidak diketahui tamatul secara yakin. Misalnya kerupuk tukar sama kerupuk, misalnya berkat dapat berkat tukar dengan berkat, maka itu adalah ribawi karena tidak sah, karena tidak memenuhi maklumul tamasul yakinan. Bukan saya terangkan gitu. Bikailin, dan masalahnya itu setaranya itu bikailin dengan takaran fi makilin pada benda-benda yang standarnya menggunakan takaran, wa waznin dan dengan timbangan, fi mauzunin pada benda-benda yang standarnya menggunakan timbangan. Menurut mazhab Syafi'i, agak ketat ini. Dalam mazhab Syafi'i, masalah yang menjadi persyaratan dalam ribawi yang sama jenisnya ini, standarnya itu harus menggunakan standar takaran atau timbangan menyesuaikan pada yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Saya ambil contoh misalnya beras. Beras di sini kalau di Pasuruan orang beli beras itu pakai timbangan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Tetapi pada masa Rasul beras itu standarnya bukan timbangan tapi takaran. Kalau di sini hampir sama Jakarta. Kalau Jakarta itu bukan menggunakan kiloan tapi literan. Itu tepat. Jadi masalah itu harus sesuai dengan pada masa Rasul barang ini menggunakan takaran atau timbangan. Kalau pada masa Rasul itu pakai takaran, sekarang berubah pakai timbangan, lalu tamasulnya menggunakan timbangan, tetap tidak sah meskipun sama. Contoh misalnya beras 1 kilo ditukar dengan beras sama 1 kilonya, timbangannya tidak berbeda sama sekali, persis timbangannya. Sudah ulun, sudah takobut, tetap tidak sah karena masalahnya tidak menggunakan takaran. Sebab beras pada masa Rasul tidak menggunakan timbangan tapi menggunakan takaran. Kalau pakai literan sah, beras 1 liter. 1 liter kan ukuran cengkongnya dengan 1 liter itu. Beras 1 liter ditukar dengan beras 1 liter. Ulul takobut maka sah karena sudah masalah dan menggunakan takaran sesuai dengan yang berlaku pada masa Rasul. Itu mazhab Syafi'i. Kalau pada masa Rasul pakai timbangan, sampai sekarang nggak pakai timbangan. Misalnya seperti emas pakai timbangan. Nah, sekarang juga sampai pakai timbangan. Kalau pada masa Rasul pakai timbangan, sekarang kalau pakai takaran tetap tidak bisa. Misalnya seperti kalau makanan seperti misalnya emas yang sudah diremukkan misalnya, kok menggunakan takaran tidak menggunakan timbangan, maka tidak sah, harus menyesuaikan pada masa Rasul. Wadhalika, yang demikian itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis la tabi'u al-dhahab bil-dhahab. La tabi'u, jangan kalian menjual al-dhahab, emas bil-dhahab. Dengan demikian saya katakan, kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan mata uang itu adalah ribawi, berarti kalau kita ijol duit tukar uang itu harus memenuhi 3 persyaratan: hulul, takobut, dan tamasul. Jadi kalau tukar uang kok tidak hulul maka tidak sah. Tukar uang kok tidak takobut maka itu ribawi. Saya tukar uangnya 100.000, tukar 50-an ya. Nanti tak sahkan belakang, nanti saya putus sekarang 5.000. Maka tidak sah karena tidak takobut. Kalau kita katakan uang itu adalah ribawi. Tapi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan bukan ribawi, maka hukumnya adalah sah. La tabi'u, jangan kamu menjual al-dhahab, emas bil-dhahab dengan emas, walal warik, dan jangan kamu menjual atau menukar perak bil warik dengan perak, walal bur, dan jangan kamu menjual gandum bur bil bur dengan gandum bur yang lain, walal syair, dan jangan kamu jual gandum syair dengan syair, walal tamr, dan jangan menjual kurma dengan kurma, walal milah, dan jangan menjual garam bil milah dengan garam, illa sawaan bisawain, kecuali harus sama, setara.
Ainan bi'ainin, harus tidak menyatakan tempo. Kalau tidak memenuhi persyaratan saling sawarin, namanya ribal fadl. Ribal fadl itu tidak memenuhi persyaratan riba karena ada kelebihan di dalamnya. Termasuk juga ribal qard. Ribal qard itu adalah bagian daripada ribal fadl. Ribal qard itu utang dengan pengembalian lebih. Ainan bi'ainin, harus tidak menyatakan tempo. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, namanya riba nasab. Ya dan biadin, harus serah terima dalam majlis. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, namanya riba liyah. Faedah talafat halil asnaf, apabila masing-masing dari golongan di atas itu berbeda, yakni beda jenisnya, fabi'u, maka juallah kaifa syi'tum, bagaimana kamu menghendakinya. Idza kana, apabila ada itu jual beli ya dan biadin, dilakukan dengan serah terima dalam majelis, ay muqabadah, yakni serah terima. Qala Rafi, berkata Imam Rafi, wa min lazimihi, dan dari lazimnya muqabadah adalah hulul, yaitu kontan, ay ghaliban, yakni pada biasanya. Tadi saya terangkan, kalau hulul biasanya takobut. Kalau takobut biasanya hulul, tapi belum tentu, karena maknanya hulul itu tidak menyatakan tempo. Takobut itu tidak menyerahkan dalam majelis. Bisa jadi dia menyatakan tempo tapi serah terima dalam majelis, berarti tidak hulul tapi takobut. Atau sebaliknya, tidak menyatakan tempo tapi serah terimanya setelah dia terpisah dari majelis, berarti hulul tapi tidak takobut. Wayak tulu baikur ribawi, maka batal jual beli ribawi bijinsihi, dengan sama jenisnya, jazafan, dengan cara jazafan itu borongan, maksudnya tidak diketahui timbangannya. Misalnya beras 1 kresek, ya, dengan beras 1 kresek, tidak jelas ini kelnya sama apa tidak jelas, itu namanya jazafan, dengan mengira-ngira saja. Wa au ma'al dhanni mumasalah, atau dengan dugaan mumasalah, atau tidak meyakini, hanya dugaan saja, maka juga tidak sah. Jadi sebenarnya ada namanya kaidah mudujah, tapi rumit sekali, harus pakai hitung-hitungan agak. Wa in kharajata sawaan, meskipun keduanya setelah akad kemudian ditakar atau ditimbang dan ternyata sama, tetap tidak sah, karena syaratnya harus maklumut tamatul yakinan halatul akdi. Harus kedua belah pihak sudah mengetahui masalah antara mabih dan saman secara yakin pada saat akad. Nah, ini tidak diketahui pada saat akad karena dengan kira-kira, meskipun setelah akad ketika dibuktikan sama, tetap tidak sah. Wasulito, kalau dikatakan kenapa kok begitu? Ulama mengatakan ta'abudi. Jadi ini adalah ta'abudi, tidak bisa dipertanyakan kenapanya. Wasulito fi bay'a hadima, disyaratkan di dalam menjual salah satu ribawi bi ghairi jinsihi, dengan selain jenisnya. Apabila dalam ribawi itu ilatnya sama tapi beda jenis, misalnya beras ditukar dengan kedelai, sama-sama ilatnya makanan tapi beda jenisnya. Emas ditukar dengan perak, sama-sama ilat tapi beda jenis. Kata para ulama, jangan lagi kalau dalam mata uang rupiah ditukar dengan mata uang dolar. Itu kalau kita mengatakan rupiah itu, uang itu adalah ribawi, itu berarti beda jenis, karena rupiah dengan dolar. Syaratnya hanya 2. Wattahada fi illatir riba, dan keduanya tunggal dalam ilat riba. Kaburin, seperti gandum bur, bisair dengan gandum sair. Allah alam, saya tidak tahu bur itu di mana modelnya, Allah. Kalau dia beras sama deling kan. Wazahabin, dan emas difiddotin dengan perak. Syaratnya yang pertama hululun. Hululun artinya tidak menyatakan tempo dalam serah terimanya. Wataqabudun, dan serah terima qabla tafarruqin, sebelum berpisah dari majelis akad. La mumasalah, tidak disyaratkan harus sepadan antaranya mabih dan saman.
Jadi boleh beras 1 liter misalnya ditukar dengan gandum 2 liter boleh. Beras 1 liter ditukar dengan kedelai 5 liter boleh. Atau beras 1 ton ditukar dengan kedelai setengah ton boleh, tidak apa-apa. Mungkin pakai timbangan tidak apa-apa karena tidak harus tamasul. Yang penting harus hulul, tidak menyatakan tempo dan takobut. Atau kalau dalam mata uang rupiah namanya jual beli mata uang namanya sorok. Uang rupiah ditukar dengan uang dolar. Rupiahnya 10 juta, dapat dolar sekian dolar, hanya sekian dolar. Sah hukumnya meskipun tidak sama nominalnya, asalkan hulul dan takobut karena beda jenisnya. Tetapi kalau sama-sama rupiahnya, misalnya uang 100.000 ditukar dengan uang 95.000, seperti kalau biasanya mendekati Id ya. Itu kalau kita mengatakan bahwa itu ribawi, hukumnya adalah riba, haram, tidak boleh. Karena tidak mempersyaratkan tamasuk masalah. Karena 100.000 dapatnya cuma 95.000 misalnya. Ya pasti ini ribawi misalnya. Wayabtu bai'ur ribawi. Tapi kalau kita mengatakan pendapat yang mengatakan itu bukan ribawi, ya sah. Laki-laki tadi. Wayabtu maka batal bai'ur ribawi. Jual beli ribawi bi ghairi jinsi dengan selain jenisnya. Ilam yukbado, apabila saman dan mabe itu tidak diserah terimakan. Ilam yukbado apabila mabe dan mustari ya. Dalam majlis akad. Fal yahrumu, bahkan haram al-bai' jual beli fi suratain dalam 2 contoh di atas. Ini talla apabila tidak memenuhi syartun satu syarat minasyuruti dari beberapa syaratnya. Wattafaqu, dan para ulama sepakat ala annau bahwa sesungguhnya akad ribawi itu yang tidak boleh tadi dan syarat tadi minal kabair, tergolong dosa besar. Liwurudil lakni, karena ada hadis yang melaknat kepada pelaku li'adil riba, pada orang yang makan riba, wa muwakilnya, dan orang yang mungkin orang yang menerima memberikan wakil yaitu riba, wa katibihi, dan orang yang mencatat riba termasuk saksinya. Malah dalam hadis lain ada hadis lagi, dirham riba ya'kulul ajam asyaddu indallahi ithman min 36 zaniyah. Jadi 1 dirham riba yang dimakan itu asyaddu indallah, lebih berat bagi Allah di hadapan Allah, ithman dosanya min 60 daripada 6 dan 36 zaniyah orang zina. Zaniyah. Iya, 30 zina. Zaniyah. Ada hadis lain mengatakan liriba sab'una baban aisaruha mislu ayyan diharajul ummah. Paling ringan dosanya sama dengan kumpul dengan ibunya. Wa ulima, makanya dari kalau jangan pernah tukar makanan karena termasuk pada ancaman ini. Tapi kalau seandainya misal beras yang kelas mahal dengan beras yang rendah, ini kan boleh tafadhul, harus tafadhul. Misal kita akad aja dulu beras yang mahal tadi itu, saya beli, tapi utang sekian rupiah, setelah sudah akad kemudian saya bayar dengan ini, boleh nggak? Dengan tarodin, itu tidak ada masalah. Kalau memang harus diadakan itu jual beli. Jadi ada 2 akad, 2 akad begitu. Karena kalau persis pasti akan merugikan itu. Ya, pasti akan merugikan. Jadi di akad jual beli, saya beli ini misalnya 2 juta, beras ini 2 juta. Kemudian ada beras yang memang lebih rendah harganya.
Anak utang berapa tadi ini? 2 juta. Oke, anak bayar dengan ini 1 ton apa 1 kintal setengah. Ya, 1 kintal setengah itu 1 kintal misalnya. Ya, maka hukumnya sah. Yang penting 2 akad. Kalau tidak boleh, kalau 1 akad beras dengan beras tidak bisa ya. Belum dikawin apa-apa. Ya kalau memang hilang, kalau itu niatnya hilang, ya hilang. Kalau niatnya dagang, bukan hilang. Kalau niatnya hilang, itu hilang jadinya. Hela itu kalau tarifnya kalau memang dia al-maksud ainul muharramnya. Kalau sebuah bukan maka bukan hela, metodikul khalas. Bisa dalam musakoh itu imam lain bukan metode khalas. Caranya jangan akan musakoh, tapi dengan akad sama ijarah. Dalam musakoh yang tidak musakoh dengan metodikul khalas. Jadi kalau agak tipis antara hela sama metodikul khalas itu tipis bedanya. Bedanya pada al-maksud ainul riba. Kalau yang gampang ini contoh misalnya, saya punya cincin dari emas, kemudian pulang punya cincin dari emas, bagus batunya, kan kerangka emas kan, beda timbangannya. Tapi saya ditukar-tukar cincin, tapi saya tidak bermaksud untuk ngincer mufadolahnya, tapi maksudnya saya ngincer pada fasunya, pada akiknya. Jadi bukan karena mufadolahnya, maka menurut sebagian ulama itu bukan khilaf, karena bukan al-maksud bukan ainul ribanya. Jadi karena dalilnya hela itu adalah ashabus sabti. Ashabus sabti itu yang menjadi dalilnya hela, karena ashabus itu kan pada masa Bani Israel kan tidak boleh mencari ikan pada hari Sabtu. Akhirnya mereka menghela, ya pada hari Sabtu ikan itu bisa kumpul di situ. Akhirnya dia mengadakan terangkap pada hari Kamis, pada hari Jumat. Sabtu ikannya masuk, Minggu baru diambil. Al-maksud al-muharramnya, nah itu namanya khilaf. Tapi kalau al-maksud bukan al-muharramnya, maka menurut ulama itu bukan khilaf, namanya kalau di antara katakan liar buah, kan gitu. Nah, kalau memang dia dari itu tujuannya untuk ribanya, ya jelas tidak khilaf. Tapi pedagang, seorang pedagang dia tadi itu ya mau tidak mau tak rugi kalau mau begitu itu. Kalau itu maksudnya itu ziyadahnya tidak boleh. Kalau dia maksudnya memang mengambil untuk ambil ziyadahnya dari situ tidak boleh, karena itu syarat. Iya. Kalau memang untuk liar buah, ya. Gitu. Tapi kalau untuk dia berdagang, artinya dagangnya begini loh. Ya makbul lah. Jadi makbul dia tadi itu tidak mungkin akan beras biasa ditukar dengan beras yang lebih tinggi. Dia akad tadi itu dengan harga yang makbul, dengan harga yang makbul. Kemudian nanti ada akad kedua dengan pembayaran dengan yang itu. Karena kira kecuali kalau memanfaatkan itu untuk ziyadahnya tadi itu sifatnya kan mana kan kalau untuk ziyadah itu taksir kepada yang lainnya gitu. Sama-sama untuk mencari keuntungan, tapi ada taksir kan. Jadi ya tergantung gosok ya. Kalau gosoknya hila ya sudah jelas haram ya. Laisa dinullah bil hiyali. Tapi kalau dari gosoknya tidak ya tidak. Ya, karena itu harus hati-hati ya dari sini, harus hati-hati. Nah, lebih baik 2 akad aja. 2 akad jangan niatkan hila. Memang betul-betul beli. Apa itu? Biar buah apa? Saya mengatakan Ahmad bisa harsihu riba ilaniyah. Jadi dulu ada ta'lil bilang fi liyar buah. Dia niyatahu asyasa fi amwalinas. Ain maharramnya. Wa ulima. Hati-hati ya dari sini ya, hati-hati. Al-gosok yang paling penting al-gosok. Walaupun akadnya kadang-kadang benar, tapi kalau gosoknya tidak benar, ya hilang namanya ya. Hilang namanya. Wa ulima, dan diketahui bima dengan keterangan takor yang sudah berlaku di atas tadi,
Anna sesungguhnya laubi atau amun apabila dijual makanan biroyuni dengan yang lainnya karena din sebagaimana emas atau perak berarti berbeda nilainya, beras ditukar dengan emas atau ditukar dengan baju berarti yang satu ribawi atau ribawi al-ghairi to'am atau al-ghairu to'amin atau selain makanan bito'amin dan makanan lam yustarot syai'un minas salasa maka tidak disahkan satupun dari tiga di atas karena bukan ribawi. Karena ribawi itu harus sama dalam ilahnya, beda jenis atau sama dalam ilahnya. Kalau kredit sekarang masuk ribawi apa enggak ya? Kredit apa? Kredit yang bagaimana? Kredit yang motor atau apa kalau Arob, tentunya pada arob. Arob. Iya. Karena kan uangnya kan nanti hangus dan disita. Maka tariqul kharasnya al-ijaru al-muntabil baik. Jadi akan diijar sewa. Jadi angsuran tiap bulan itu adalah sewanya. Jadi kalau dia nggak nyewa, nggak bayar, dia dicabut. Baru angsuran yang terakhir itu tapi bayar uang mukanya 20 juta. Anggap sewa bulan pertama. Bulan pertama. Anggapnya itu berarti sila itu. Tadi kan bukan ribawi. Jadi caranya dengan cara ijaroh, diakhiri dengan riba, diakhiri dengan jual beli. Ya, berarti harga nanti terakhir ya, cicilan terakhir itu kalau yang 200 ya 2.000 itu ya harganya. Kalau tidak pakai uang muka bisa masuk itu ya. Al-ijarah, al-mudayyah bil itu masuk kalau tidak pakai uang muka itu. Setiap bulannya 500 sampai intek. Nah, tapi permasalahannya sekarang harus bayar lebih dulu, kemudian baru dicicil. Ada uang mukanya itu uang sewa bulan pertama kan bisa. Tidak masuk akal cuma kan riba. Kan bukan riba. Tidak, bukan itunya. Artinya yang dikatakan riba itu kalau telatnya. Kalau telatnya akan menjadi sekian. Iya. Telat. Kalau pakai ijarah benar deh, karena telatnya kan ijarah misil. Iya. Jadi misalnya DP-nya 20 juta. 20 juta itu berarti untuk sewa bulan pertama. Iya. Kan tidak ada masalah, kan boleh kan kalau dia mau. Iya. Kemudian gila kan itu. Gila itu. Terus bulan keduanya cicilannya misalnya 2.000 dalam bulan. Kalau misalnya dia itu bulan tanggal sekian nggak bayar, berarti kan melebihi ujar misil, denda. Ujar misil tidak apa-apa, tapi kan artinya dendanya kan. Kemudian kalau misal nih 1 bulan 30 hari, ya, kemudian telat 5 hari, telat 5, ujar misil. Terus mari ngono, hitungannya untuk bulan berikutnya. Ya, itu sewa lagi. 20 hari. Ya, sewa lagi. 25 hari. Ya, tergantung kesepakatan. Ya, tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Berarti sewanya 25 hari, harganya 200. Gosoknya juga hilang juga. Harus jadi. Repot itu sekarang ini. Apa? Banyak yang melakukan kredit. Tapi di seller memang dari petugas sellernya menyatakan itu. Sewa. Karena di kontraknya itu ada yang sewa katanya. Kontraknya menyatakan itu tadi dengan akad. Seller Jangan ngerti kopi berarti. Kalau masalahnya sekarang kalau dikatakan ijarah, hitungannya dendanya tadi itu bukan ujratul mithil itu. Bukan ujratul mithil itu, karena ujratul mithil kan berarti uruf, berarti bukan ditentukan begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian permulaan ijarahnya tadi itu tidak seperti pertama lagi gitu loh. Kalau itu jadi sekali kan, biasanya kan bisa Siasat itu ujrah kan bisa. Siasat itu lebih jelas kan. Iya kan? Akhirnya harus lihat kalau Atau ikut pendapat sifatnya darurat ya, itu masih bisa dikompromi misalnya kalau sifatnya darurat. Tapi kalau atau sifatnya ikut istilahnya arobun juga ada yang mengatakan seperti itu. enggak ada. Ada
Ayo, ada yang perlu dibahas? Allah. Monggo. Silakan. Rokok itu apa termasuk jenis mabuk? Apa? Rokok. Jenis sepatu apa tadi? Iya, rokok. Sebab aja. Saya mantan banyak. Itu bukan matun, matun. Apa? Tapi airnya yang bukan di tanawul kan bukan. Tapi yang jelas itu tanawul karena bukan sol. Tapi yang jelas itu bukan termasuk matkum kalau rokoknya. Bukan termasuk matkum. Nah, jual belinya apakah halal atau haram? Ya menurut yang menghukumi rokok tadi itu. Kalau dikatakan itu adalah haram, ya dia nggak sah jual belinya ya kan? Nggak sah. Ya. Ini saya ada kaitannya dengan masalah riba dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang kita kan hampir sama sekali nggak bisa lepas. Sebentar, itu jual belinya rokok itu bengkel atau luas aja itu? Oke, apakah termasuk jenis mabuk mas? Enggak, kalau sekarang makum itu kan harus dengan makil atau dengan wazan kan? Dengan kel atau dengan wazan. Itu jual belinya dengan kel atau dengan wazan? Ya, apa caranya tamatulnya? Mama dikatakan jenis mabuk itu kan yang banyak terjadi kan hijau rokok itu banyak. Nah itu kan untuk mengetahui tamatul atau tafadul itu kan dengan kel atau dengan wazan kan, tidak dengan yang lainnya kan. Nah itu dengan apa itu biasanya? Tangan aja kan. Karena itu Urido ya tidak sah. Kalau mau dikatakan riba maka tidak sah. Jadi ribawinya kenapa dengan makil atau dengan? Masalahnya ribawi atau tidaknya, jangan. Kalau akrobnya ribawi karena termasuk tanawul kan. Tanawul dalam apa? Cuma bukan ribawi akrobnya. Karena yang ditanawul kan bukan ainnya, tapi asapnya. Bukan ribawi akrobnya. Sama dengan minyak itu. Kan baunya itu ya. Baunya buruk itu kalau rokok itu. Minyak wangi. Ada apa yang lain? Mengenai hubungan dengan bank ya, sekarang kan kita zaman sekarang hampir sama sekali nggak bisa berhubungan lepas sama sekali dengan bank. Misalnya kita mengatakan bunga bank itu haram, nyatanya kita misalnya tor haji juga ke bank, kita ada pelaku bisnis juga nyatanya nggak bisa enggak, misalnya dia butuh modal juga ke bank. Artinya dalam menyikapi seperti ini, misalnya seperti sekarang transaksi juga melalui bank semuanya. Nah, untuk misalnya kita mengatakan itu bunga bank riba itu haram, misalnya dalam menyikapi hal ini itu bagaimana? Nah, menurut muasir, para muasir sekarang ini kan tidak mungkin sudah lepas dari bank. Orang mau bisnis kalau tidak buka rekening kan tidak bisa. Kalau memang terpaksa boleh buka rekening bank, tidak masalah. Kalau kita bikin mau cari bantuan proposal kan pakai isi rekening kan, boleh. Tapi jangan niat untuk ngambil bunganya. Nanti kalau dapat bunganya itu ditasarufkan untuk maslahul muslimin karena dianggap malbohe. Sebab bunga bank kan tidak mungkin untuk kita kembalikan. Ya mesti masuk ke kita. Nah caranya jangan diambil, ambil pokoknya saja. Untuk bunganya kasihkan kepada maslahul muslimin karena dianggap seperti malbohe yang tidak mungkin dikembalikan. Terus misalnya kita nggak bisa mengetahui, misalnya saya kadang-kadang rekening ini bulan sekian kan ada kan di apa buku buku tabungan itu di print outnya kan masih ada kan bunga sekian kan keluar kan. Iya. Ya, dari situ kita total berapa bunganya, berarti yang bunga itu kita berikan untuk masyarakat muslimin.
Kadang kita nggak telaten apa? Ngeprint. Tapi kalau utang di bank sedapat mungkin hindari kalau karena itu praktek ribawinya. Tapi kalau menggunakan bank sebagai wasilah dalam transaksi boleh, bisa, tidak apa-apa, tapi tidak. Seperti misalnya setor haji, kita dapat hadiah misalnya, hadiah kain umroh itu termasuk apa itu? Kalau Hindari aja. Sebenarnya kalau kita mau persis, kita misalnya dari bangunan yang haram, inti kerja di situ juga haram, bukan hasil kerjanya, inti kerja di situ juga haram. Sebenarnya, tapi memang kalau mau persis ya. Sekarang misalnya ada pasar yang dibangun daripada hasil haram, mal haram misalnya, inti kerja di situ haram mungkin. Ada pun transaksi akadnya tadi dilihat akad itu benar apa tidak gitu. Tapi inti bekerja di situ itu haram. Atau diurus dari situ haram. Ada orang bangun jembatan dari haram misalnya. Inti lewat dari situ haram. Lewat dari situ haram karena intifak dengan haram. Intifak dengan haram mungkin. Apa masalahnya sekarang kita dimonopoli kan, dikuasai ini loh model kan. Justru yang punya harta tadi itu tidak bisa mengatur, justru diatur. Kenapa? Ya ini ya pinternya Zul. Ini pinternya orang lupa. Ada satu hadis ini. Saya alaikum zamanan lam yaqulu illa akilu riba. Fa illam ya'kulhu asabahu al-ghubarin. Akan datang suatu zaman tidak ada orang hidup di situ kecuali pemakan riba. Kalau tidak makan dia akan juga kena debu-debunya riba. Anda sudah hancur semua, ibarat bangunan sudah rubuh semua ya. Bilang-bilang agama. Ditanya seorang, dan Anda takut? Orang soleh tanya, kamu kalau gitu kamu sudah ikut kan makan begitu? Laisa man ya'kulu wa yukabbiru lughmata ma'adhi kama ya'kulu wa yukabbiru lughmata ma'al buka. Enggak sama kan orang yang dia dari itu makannya menikmati dibesarkan suapnya dari itu sambil tertawa puas dengan makan itu, dengan orang yang dikecilkan makannya artinya makan sedikit sambil dia menangis karena takut kepada Allah, kan udah ada bahasa. Nah, jadi ya harus diimbangi dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Mau bertanya masalah tukar uang tadi. Misal hari ini sudah dekat dengan kita mau tukar ke bank antri, lalu kita menjumpai ada seseorang yang jual di jalanan dengan jasa tukar uang, tapi kan dia kan menjual. Apakah kita bisa dengan kita tukar uang cuma kita merubah niat, kita niatnya untuk tukar terus kita melebihi uang untuk jasanya dia, atau cukupnya di hati atau harus akadnya diomong ke penjual? Tukar uang itu ya jual beli. Kamu tukar uang itu ya beli. Kan jual beli. Kalau salah betul bercontoh tukar uang itu ribawi. Tidak ngaruh gimana? Kalau salah ya, kalau salah termasuk penagih. Kalau khalas ini apa ini? Dari kalau khalasnya jangan ditukar. Bukan. Nanti di belakang ada faedah untuk bisa. Di belakang ada faedah. Kalau khalas tidak riba. Ini ada juga. Jadi gini loh, kadang-kadang ada di kitab fikih itu ada kok ngajari hilang gitu. Tapi sebenarnya ukurannya itu ukuran orang gitu ya. Hati-hati ya. Jadi mereka itu fuqaha mengajarkan itu bukan supaya kita ini berani gitu. Tawarruk tetap harus ada. Kalaupun tidak ada cara yang lain dan itu dalam keadaan ittiror, baru daripada langsung itu mengamalkan riba tadi itu ente hilang. Misal, anak sekarang ada seorang butuh duit untuk operasi orang tuanya. Utang sana, utang sini nggak bisa. Nah, gimana caranya?
pakai teori berkhilaf tadi itu si makul, si masuk akal. Tapi kalau sekarang hanya sekedar dia sudah cukup, kemudian dia mencari itu, ini tidak benar. Nah itu Fuqaha ini ngajarkan bukan berarti supaya kita ini berani atau main-main tentang hukum, tapi ngajarkan kalaupun itu terpaksa, ini loh caranya. Kalaupun itu terpaksa, ini loh caranya. Nah kalau sekarang kan enggak, digolei semua-semua ini iso segala cara gitu. Bisa itu. Faktor dalam selain toko bertafasir. Jadi fasik ini. Nah, cukup ya. Tadi dikatakan di situ wattafaqu ala annahu minal kabair. Sepakat ulama bahwa riba itu termasuk kabair. Jadi nanti di selanjutnya itu ada di tarsih Mustafirin mengatakan quluhu min akbaril kabair hadza fi ba'di aqsamihi wa huwa riba ziyadah. Wa amma riba min ajli ta'khir awil ajal min ghairi ziyadah fi ahadil iwadain fa dhahir annahu saghirah ghayah ma fihi annahu aqd fasid. Waqad sarrahu bi anna al-uqud al-fasidah min qubailis saghir. Min qubailis saghir. Berpandang. Berpandang itu kata ini ya. Tukar makanan masih berpandang. Tukar makanan masih berpandang kan ada masalah. 1 kilo dengan 2 kilo tadi itu mungkin tidak gitu. Berapa kilo? Ya, maksudnya. Apa ya? Gimana korok? Nah, mungkin hanya sedikit urusan apa jual beli mungkin sebaiknya tidak disampaikan bahwa uang itu adalah barang, karena setelah dipraktekkan, kalau kita praktekkan, kalau umpama dibilang barang kan seperti sepeda yang beli sekarang dapat 1 bulan harganya turun, sedangkan uang 100.000 2 tahun yang lalu dengan uang yang keluar sekarang nilainya tetap sama. Mungkin ya ini kalau disampaikan ada orang tanya mungkin itu yang lebih bagus. Ya, kalau salah dan kalau untuk ribawi akhwat memang tadi akhwat memang ribawi. Ya, tiap ribawi. Nah, ini mungkin kalau tanya orang begitu yang disampaikan. Jadi fikih walaupun tapi kalau al-aqiyas Indah Syafi'i memang bukan ribawi aqiyas. Iya. Tapi al-akhwat ribawi. Ya, makanya memang ada seperti itu. Nah, dalam prakteknya ini kalau ada orang tanya mungkin lebih baik disampaikan seperti itu. Kamu memang hati ini. Kalau bisa dihindari. Karena dosa besar itu kalau tak kabul. Di Al-Quran dosa dianggap perang sama Allah jadi barang. Bila tafa'alu fa'adhanu biharfin minallahi. Ada 2 dosa yang dianggap perang sama Allah. Pertama, idza'ul awliya, mengganggu para awliya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Yang kedua, aklul riba, makan riba. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharfin alamat isil khamimah. Ya. Ada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas waktu ziarah Sayyidina Ahmad Muhajir. Di situ ada makanan yang nikmat sekali, luar biasa baunya itu dan ini. Kemudian nggak lama ada orang datang berubah makanan jadi batu. Yang lain nggak bisa dimakan jadi batu. Kenapa? Ini Habib lihat kita dikirimkan makanan rohani dari surga. Kemudian yang masuk ini aklul riba. Yang makan ini aklul riba. Inna Allah harrama harrama ta'ama jannah an akil riba qabla an yatub 40 sanatan min mauti. Allah itu mengharapkan sebelum dia 40 hari sebelum dia mati dia tidak bertobat, maka diharapkan untuk makanan yang surga. Artinya amrun khatir ya, sangat bahaya sekali, sangat bahaya sekali.